Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar dengan NIM 2007952 dari Pendidikan Teknik Otomotif Kelas A, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Sriono SPD MPD dan Bapak Ramdhani MN. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua hal. Pertama, tentang penyebab kegagalan pada sistem rem, dan yang kedua, ciri-ciri kerusakan pada sistem rem ABS, dan cara mengatasinya. Oke, masuk ke penjelasan pertama mengenai penyebab kegagalan pada sistem rem. Ada beberapa penyebab kegagalan pada sistem rem. Pertama, kegagalan sistem rem paling umum disebabkan oleh masalah pada minyak rem. Minyak rem berfungsi sebagai pelumas serta melindungi komponen logam yang bergesekan untuk menghentikan laju kendaraan. Kekurangan minyak rem ditandai dengan berkurangnya daya saat pengereman. Bisa juga akibat masuknya udara pada sirkulasi minyak rem sehingga menghasilkan uap air yang akan menguap saat panas dan membuat tekanan minyak rem menurun. Jika terjadi penurunan kapasitas minyak rem, cek kondisi selang serta sel. Untuk memaksimalkan sistem pengereman, ganti minyak rem secara berkala. Hal ini berfungsi untuk menghindari adanya endapan yang merusak selang atau sel. Mobil yang cukup berumur atau mobil yang sudah lama umumnya memiliki endapan lumpur dalam sistem rem yang bisa menyumbat dan menyebabkan kegagalan pada sistem rem. Kemudian, kegagalan rem biasanya muncul akibat karat di perangkat rem yang berbahan besi sehingga merusak senyawa kimia minyak rem dan menimbulkan endapan lumpur. Kedua, selang dari bahan karet yang sudah getas atau retak, tidak fleksibel, dan pecah saat menerima tekanan berat yang bisa memicu rem mobil gagal fungsi. Adapun masalah yang ketiga, kampas rem aus, kaliper dan piston rem macet atau seal piston master silinder rusak akibat pemakaian yang terlalu lama bisa membuat rem tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, kurangnya perhatian dari pengemudi. Misalnya ketika saat turunan, kan handle diremas, maka lama-kelamaan daya cengkram rem justru berkurang. Pengemudi yang melakukan pengereman terlalu lama dapat membuat logam cakram memuai, dan itu justru akan membuat permukaan logam licin sehingga pengereman jadi tidak maksimal. Sementara itu, jika saat turunan melakukan pengereman rem depan, maka bukan tak mungkin hal itu juga dapat terjadi masalah rem blong. Kemudian yang kelima, banyak dari pengemudi mengira bahwa fungsi rem untuk menghentikan kendaraan yang ia kendarai, tapi sebenarnya rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat laju kendaraan. Proses berhentinya kendaraan terjadi karena bertahap pada saat pengereman. Untuk itu, lebih baik menghindari pengereman secara cepat karena hasil yang dapat tidak akan maksimal. Karena melakukan pengereman sebenarnya membutuhkan timing yang pas, apalagi saat kendaraan sedang melaju dengan cepat. Kemudian yang keenam, pengemudi tidak terlalu memperhatikan suara bising yang biasanya muncul saat kendaraan berada pada posisi pengereman. Suara tersebut berasal dari indikator bantalan rem atau brake pad. Bantalan rem terbuat dari bahan baja sehingga menghasilkan suara bising ketika mulai tersentuh dengan rotor. Jika menemukan kondisi seperti itu, sebaiknya ganti kapas rem dengan segera untuk menghadirkan pengereman yang lebih optimal. Kemudian, saya akan ambil contoh pada sistem rem pada bus dan truk. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kegagalan sistem rem pada bus dan truk terjadi pada saat jalan menurun, di mana adanya peningkatan temperatur kampas hingga mencapai ambang batas atau biasa disebut dengan brake feeding, yang dipicu oleh penggunaan gigi tinggi pada saat melalui jalan menurun. Selain brake feeding, faktor lain yang sering menjadi penyebab kegagalan sistem rem adalah berkurangnya tekanan angin secara cepat pada air tank saat pengemudi berkali-kali melakukan pengereman di jalan menurun, sehingga mengakibatkan pedal rem dan pedal kopling tidak dapat berfungsi dengan baik pada semua jenis sistem rem pneumatik. Kemudian masuk ke penjelasan kedua, yaitu ciri-ciri kerusakan pada sistem ABS dan cara mengatasinya. Adapun ciri-ciri kerusakannya, pertama, adanya indikator ABS yang tidak menyala. Maksud saya, indikator ABS yang menyala. Satu hal yang sangat mudah untuk mengetahui bahwa rem ABS pada kendaraan mengalami kendala, yaitu dengan melihat panel indikator atau speedometer pada kendaraan, di mana
Pada instrumen ini, indikator ABS akan mulai berkedip pada saat mesin dihidupkan. Ini menandakan bahwa sistem ABS pada rem kendaraan perlu untuk dicek atau diperiksa. Bila kondisi ini muncul, maka segera bawa kendaraan ke bengkel untuk dicek, karena bila dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan justru kerusakan akan merambat ke komponen lain, atau bisa saja kita cek sendiri dengan mengecek sensor sistem rem ABS. Kemudian ciri yang kedua, kendaraan tidak bisa direm dan terasa keras. Jika secara tiba-tiba kendaraan tidak bisa direm atau tuasnya terasa sangat keras, itu menandakan bahwa kondisi rem ABS sedang mengalami kerusakan. Beberapa faktor bisa menjadi pemicu kondisi tersebut. Bisa karena kemasukan lumpur, dikarenakan ada celah pada pulse ring, atau bisa juga karena memang pada pemakaian yang sudah lama. Dan cara mengatasinya, jangan ragu untuk melakukan pengecekan pada sistem ABS-nya, atau bisa juga membawa kendaraan ke bengkel resmi untuk diperiksa kondisi remnya agar bisa diperbaiki dengan segera. Kemudian ciri yang ketiga, munculnya suara berdecit pada saat pengereman. Berbeda dengan sistem rem standar, rem ABS memiliki kelebihan yang tidak akan menimbulkan suara berdecit saat tuas rem ditekan. Akan tetapi, bila rem mengeluarkan bunyi seperti gesekan benda yang berdecit, maka ada kemungkinan bahwa sistem ABS tidak berjalan atau bekerja sebagaimana mestinya, di mana itu menandakan bahwa kampas rem sudah mulai aus yang perlu diganti. Mengingat bila kampas rem aus, tentu saja kinerja rem ABS akan terganggu, dan bahkan laju kendaraan sulit untuk diberhentikan. Dan cara mengatasinya, segera mungkin membawa kendaraan ke bengkel dan melakukan penggantian kampas rem dengan yang baru. Kemudian yang terakhir, pipa minyak rem bocor. Pipa minyak rem yang bocor juga merupakan bahwa ada indikasi kerusakan pada sistem pengereman, yang menandakan jika ada celah pada area pipa yang membuat minyak rem merembes keluar. Bila keadaan ini dibiarkan begitu saja, maka sudah barang tentu bakal mengganggu kinerja daripada sistem pengereman ABS. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika nantinya kinerja sensor baca pada rem ini akan bermasalah, sehingga akurasi kondisi tidak akan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Maka cara mengatasinya, segera ganti pipa minyak rem. Kemudian pulse ring yang penyok. Kemudian dari sisi lain, ciri lain yang menandakan bahwa rem ABS bermasalah bisa dilihat dari pulse ring. Perlu diketahui bahwa secara mekanisme, kinerja sistem ABS tersebut bakal kurang maksimal performanya bila terganggu. Salah satunya bila motor terkena lumpur atau tanah basah, khususnya di bagian pulse ring yang ditutup. Karena jika pulse ring ini tertutup, maka akan memicu sensor yang berpotensi tidak bisa dibaca. Jika kondisi ini terjadi, maka secara otomatis sistem ABS-nya gagal atau tidak berfungsi. Jika tidak berfungsi, jadinya ABS hanya berfungsi sebagai rem biasa saja. Maka dari itu, cek pulse ring apakah masih dalam posisi yang presisi atau sudah penyok. Sebab satu lubang penyok, maka informasi yang dibaca oleh sensor dalam sistem pengereman ABS ini dipastikan tidak akan akurat 100% dan justru akan membingungkan pengendara. Adapun yang terakhir, ban tiba-tiba selip saat melakukan pengereman. Tanda atau ciri dari sistem ABS yang rusak biasa juga diketahui saat ban tiba-tiba terselip saat tuas rem ditekan. Jelas sudah ini menunjukkan bahwa rem ABS sama sekali tidak bekerja dengan baik, karena secara peran sendiri rem ABS berfungsi untuk mencegah ban selip saat melakukan pengereman mendadak. Namun, bila kondisi ini terjadi, maka sudah barang tentu sistem rem ABS pada kendaraan mengalami kendala atau masalah. Demikianlah video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.